Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Raihan Manik dengan NIM 01042111031, jurusan MDA semester 4, dengan dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Pengertian metode hadis tematik. Kata metode berasal dari bahasa Yunani atau metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method, dan bangsa Arab menerjemahkan dengan thariqat dan manhaj. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Istilah pemahaman dalam hadis meliputi beberapa hal, yaitu menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan hadis, dan disiplin ilmu lain. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang diterapkan dalam memahami hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuai yang baru menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Pengertian metode hadis tematik. Hadis menurut istilah syarah ialah hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau takrir. Metode tematik digunakan sebagai salah satu metode yang tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran saja, namun juga dalam pemahaman hadis. Dalam mengkaji hadis dengan menggunakan metode tematik, ini harus meneliti kualitas hadisnya, bernilai syar'i atau tidak. Sedangkan dalam kajian Al-Quran, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya dari Allah SWT. Istilah metode tematik dalam kajian hadis adalah terjemah dari Al-Manhaj Al-Wadduh fil Syarah Al-Hadis. Hadis Ihsan dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus dari Rasulullah SAW bersabda, Anna Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal insana ala kulli syai'in fa iza qaltatum fa'sinu kitlafa wa iza zabatum fa'sinu zabahata wa yuhida anhadukum syafratahu wal yari zabihatan. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. Riwayat Muslim. Hadis ini merupakan hadis agung yang mengumpulkan pokok-pokok agama secara umum. Berlaku baik dalam perbuatan itu ialah yang sesuai dengan syariat dan akal, dan ini berkaitan dengan kehidupan isi pelaku di dunia dan di akhirat. Yang pertama ialah kebajikan terhadap dirinya, badannya, keluarganya, saudaranya, miliknya, dan orang-orang. Yang kedua ialah iman, yaitu amal kalbu, dan Islam, yaitu amal anggota badan. Hadis profesionalisme. Anna Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tuhibbu iza ami ahadukum amalan an yubhinatu, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Hadis Tabrani Baihaqi. Hadis ini menekankan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga wajib diikuti amal soleh
berupa bekerja dengan baik. Istilah bekerja disebut dengan amal soleh dalam agama Islam. Hadis public relation. Secara umum, public relation adalah proses interaksi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dengan tujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik. Barang siapa yang harinya sekarang baik dan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Barang siapa harinya sekarang lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia terlaknat. Meski hadis ini menurut beberapa pakar hadis dianggap sebagai hadis dhaif atau lemah, tetapi muatan yang tergandung di dalamnya telah mengajarkan kepada umat Islam mengenai pentingnya sebuah perencanaan agar hari esok lebih baik dari hari ini. Hadis kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah ayat ini dikukuhkan oleh sabda Rasulullah SAW. Inna ayyadi yaqallahu bika razulan wahidan khairun laka min an yakubna laka min humuri an'ami, yang artinya, sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau, dakwah engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis ini menjadi jelaslah bahwa dakwah merupakan perbuatan terbaik dan pelakunya akan dibalas dengan balasan yang besar. Maka dengan segala Rasulullah SAW tetap tegar dalam dakwah, walau diganggu, dipersulit, dan meskipun akan dibunuh, tidaklah hal itu menghalangi beliau dalam berdakwah demi tegaknya agama Islam. Karenanya, para dai hendaknya menyadari bahwa ancaman, intimidasi, dan teror serta ancaman bunuh dari musuh ialah sunnatullah yang sudah dialami para nabi sebelum Nabi Muhammad. Dalam hal itu akan berlanjut sampai hari kiamat, sehingga mereka telah memiliki kesiapan mental yang dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan menghambat jalannya dakwah Islamiyah. Hadis tentang kemungkaran. Hadis Al-Arba'i An-Nawiyah ayat ke-34. An Abi Sa'id Qudsi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkar anfal khairahu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Apabila melihat kejahatan atau kemungkaran, hendaknya mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan. Terakhir, jika tidak mampu, ingkarilah dengan hati. Kita perlu mempelajari dan mengambil manfaat dari hadis tersebut. Yang pertama, mencegah dengan tangan artinya orang yang memiliki kekuasaan tinggi seharusnya dapat menegakkan keadilan di negeri ini. Kedua, mengubah kemungkaran dengan lisan. Dapat dipahami bahwa seseorang yang pandai berbicara dengan ilmunya hendaklah saling memberi nasihat dengan perkataan yang baik. Terakhir, jika tidak mampu dengan keduanya, maka mengingkari perbuatan dengan hati. Cukup sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.